Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran kama amar. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada ya. Pada kali ini kita akan mengulas bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau ada kajian kita sebelumnya bahwa ilmu itu adalah pemimpinnya amal, maka adab ini itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Adab ini dalam bahasa Arab artinya budi pekerti, tata krama, atau sopan santun. Jadi kalau kita maknai adab ini adalah secara keseluruhan, yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak seseorang ya. Adab ini juga merupakan disiplin rohani dan jasmani seseorang, sehingga memungkinkan dapat meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya dengan benar dan wajar, sehingga menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam dirinya, masyarakat, dan lingkungannya. Pentingnya adab ini bagi manusia karena ini merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia yang akan menuntut manusia itu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika kita menempatkan adab ini di atas ilmu, itu bertujuan untuk memberikan pemahaman pada diri kita bahwa tidak ada tempat untuk ego individu kita itu menonjol ya, atau bangkit. Sehingga sikap dan akhlak kita terjaga dengan sopan santun. Dalam aplikasi adab ini pada kehidupan kita sehari-hari, tentu ketika kita memiliki adab yang baik, teman-teman dalam pergaulan misalnya, dalam lingkungan kerja misalnya, teman-teman tentu akan senang bergaul dengan orang-orang atau dengan kita yang memiliki adab yang baik. Dan begitu juga pasti sebaliknya, ketika ada orang yang memiliki adabnya itu jelek atau buruk, maka mungkin teman-teman itu akan cenderung ya enggan untuk misalnya berbagi informasi atau akrab atau bergaul lah ya. Ya inilah mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pun begitu juga di dalam agama kita, berkaitan dengan adab ini, Allah telah menurunkan contoh terbaiknya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, sebagai contoh dan suri tauladan yang baik, sebagai ikutan dan panutan untuk manusia. Dan Allah telah memuliakan dan memuji baginda Nabi Muhammad SAW itu, sebagaimana di dalam firman-Nya surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Inilah sanjungan Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Qalam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pada ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah
wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Begitulah Allah memuji keagungan daripada adab baginda Nabi Muhammad SAW yang seharusnya menjadi ikutan, panutan kita dalam mempelajari adab yang baik yang banyak telah dicontohkan oleh beliau selama dalam kehidupannya. Banyak sekali contoh kehidupan dalam sehari-hari yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Misalnya beliau sering menziarahi orang yang sakit, menghibur para orang-orang yang sedih misalnya, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dan itu bisa kita lihat dari sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita lihat dan baca dalam beberapa sejarah ya. Kemudian selain ayat Allah yang mengagungkan tentang adab suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan adab ini bisa kita lihat penjelasan dari beberapa ulama. Salah satunya tokoh ulama yang wafatnya itu 304 Hijriah ya. Beliau salah satu tokoh pada masa itu, yaitu Syekh Yusuf bin Al-Husain Al-Razi, menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar bin Ahmad bin Ali bin Sabit bin Ahmad bin Mahdi Al-Safi, yang dikenal dalam masa itu adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, mengatakan bahwa hanya dengan adab engkau akan memiliki ilmu. Jadi mungkin pada masa itu ketika orang akan menuntut ilmu itu, adablah yang harus didahulukan terlebih dahulu. Karena kalau tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh beliau, hanya dengan adab engkau akan memahami ilmu. Kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu pun turut mengatakan bahwa pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Dan senada dengan nasihat-nasihat di atas bahwa Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Begitulah para ulama memandang adab ini adalah sesuatu yang wajib dipegang teguh di dalam kita menjalani kehidupan ini, wabil khusus ketika kita menempuh suatu pelajaran yang lebih khusus lagi, misalnya dalam pelajaran-pelajaran perjalanan rohani. Karena dalam hal adab ini, kami selalu teringat akan petuah-petuah dari Tuan Guru, bahwa jagalah selalu adab dan etika, baik itu di dalam pondok, di dalam alkoh, tempat suluk, maupun di rumah. Kemudian ada juga pepatah Arab mengatakan, al-adabu fauqal ilmi, yang artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itulah tadi yang seperti dikatakan oleh ulama-ulama di atas ya. Karena kalau hanya mengandalkan ilmu tanpa dibarengin dengan adab, iblis itu lebih berilmu dari kita. Oleh karenanya, tuan-tuan guru dulu selalu mengingatkan kita tentang adab ini yang harus kita pegang dan kita junjung tinggi. Dan mengenai iblis ini, kita teringat dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir atau tertutup. Karena pertama, iblis tidak beradab kepada Allah, lalu tertutuplah pandangannya terhadap hakikat Adam. Oleh karenanya iblis tertipu.
dikarenakan kesombongan dan keangkuhannya, makanya dia terkena adab kepada Allah, menyalahi adab kepada Allah. Baik, demikian para sobat sekalian. Di akhir kajian ini, mari kita senantiasa terus meningkatkan kualitas keimanan kita dengan terus meningkatkan adab kita menjadi lebih baik, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beradab seperti iblis. Nauzubillahi min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.